Jesus harus mati untuk menebus dosa. Tidak ada. Tidak ada human sacrifice. Tidak ada korban manusia untuk penebusan dosa. Tidak ada. Sejak zaman Adam. Tidak ada dosa turunan. Teman-teman, Anda barusan menyaksikan dua orang yang menyebut diri sebagai seorang atau mantan Kristen, tapi kemudian dua orang ini pun gagal paham tentang apa itu penebusan. Entahkah mereka sengaja atau jujur dengan dirinya sendiri atau mereka bikin-bikin sendiri, whatsoever. Tapi saya percaya bahwa ini adalah refleksi yang harus kita edukasikan juga kepada semua orang, termasuk kepada orang Kristen. Bahwa memang kita mungkin harus perlu mengakui bahwa orang Kristen pun harus belajar sebenarnya apa itu penebusan. Sehingga kita tidak mudah digoyahkan oleh orang-orang seperti dua orang ini yang kemudian menuduh yang enggak-enggak tentang penebusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan reaction sebuah video yang datang dari channel Pendeta Andre Tunggal. Kita ketahui bersama Pendeta Andre Tunggal ini kemarin hanya mampu ngales, hanya mampu muter-muter ketika mendapatkan tantangan debat terbuka, tantangan debat tatap muka dari Ustadz Ipung Atria atau dari Mu'alaf Jaslin ya. Tetapi sudah kita reaction di dalam dua video, ternyata Pendeta Andre Tunggal intinya tidak berani menerima tantangan debat terbuka, tidak berani menerima tantangan debat tatap muka tersebut. Dan kesempatan kali ini kembali yang akan kita reaction adalah Pendeta Andre Tunggal di sini menanggapi video dari Ustadz Gainama dan juga video dari Koh Donditan tentang penebusan dosa. Oke sahabat, mari kita simak terlebih dahulu video dari Pendeta Andre Tunggal. Halo teman-teman semua, bergabung lagi dengan Andre Tunggal di sini. Dan kali ini kita akan belajar sama-sama dari sebuah konten yang saya telah siapkan untuk para member sebenarnya ketika konten ini live ya. Jadi konten ini judulnya adalah penebusan Kristen yang sulit dipahami oleh Muslim ya. Kita tahu sama-sama bahwa Muslim pada umumnya di channel saya, teman-teman yang mengikuti juga tahu betul bahwa mereka sangat menghina-hina kekristenan. Ya sahabat, jangan asal percaya dengan apa yang baru saja diomongkan oleh Pendeta Andre Tunggal ini ya, yang telah menuduh bahwa umat Islam di channelnya telah menghina-hina kekristenan. Tetapi fakta yang ada justru umat Kristen sendiri di channel-channel Kristen penghujat biasanya kita temukan seperti di channel Saifuddin Ibrahim, di channel Pauzang, channel Sofiatul, channel Kiamat dan lain sebagainya. Mereka umat Kristen kebanyakan menghujat agama Islam, menghina agama Islam. Sebenarnya sederhana saja ya, kita bisa melihat dari thumbnail yang dibuat oleh Pendeta Andre Tunggal ini ya. Ada gambar karikatur yang itu notabene adalah simbol Islam. Di sini sangat menghina Islam. Nah ini jangan asal percaya dengan apa yang baru saja diomongkan oleh Pendeta Andre Tunggal ini, karena ini adalah sebuah framing, sebuah playing victim. Jadi pelaku macak korban. Salah satunya adalah konsep penebusan atau penebusan Yesus. Itu menjadi sesuatu yang mereka hina luar biasa karena katanya nggak logis. Bahkan mereka hina dengan mengatakan penyembah Tuhan berkolor, katanya begitu. Bagaimana mengenali Tuhan yang benar? Sangat simpel, sangat mudah, sangat sederhana. Karena Tuhan yang benar itu begitu kotor. Tuhan yang benar itu Kotor sekali. Tuhan yang benar itu Dia pakai kolor. Nah, lagi-lagi tuduhan dialamatkan kepada orang Islam ya. Orang Islam dituduhnya katanya umat Kristen menyembah Tuhan berkolor. Seperti itu kata Pendeta Andre Tunggal. Pendeta Andre Tunggal ini pikniknya kurang jauh kawan-kawan ya. Dia tidak kenal Yusuf Manubulu, makanya dia menuduh seperti itu.
Seandainya dia kenal Manubulu dan kenal dengan murtadin andalan dari Yusuf Manubulu yang diorbitkan beberapa tahun yang lalu, justru istilah Tuhan berkolor itu datang dari kesaksian murtadin, produk dari channel Yusuf Manubulu. Pesan saya kepada pendeta Andre Tunggal, kalau main yang jauh, kalau ngopi yang kental. Mereka yang menyebut diri mantan Kristen, begitu ya, adalah yang pertama tentu Don Ditan, yang mengatakan pernah mempelajari Kristen, lalu kemudian memutuskan, dia mengatakan bahwa dia kemudian pindah server, dan saat ini kerjanya adalah menghina-hina atau menuduh kekristenan. Padahal yang menghina dari tadi, yang menuduh dari tadi, ya pendeta Andre Tunggal sendiri. Tetapi inilah ya yang namanya playing victim ya kayak gini, pelaku macak korban ya kayak gini ini. Yang kedua adalah Kainama tentu saja, yang katanya mantan pendeta. Kita saksikan sama-sama apa yang menjadi permasalahan yang mereka kemukakan mengenai penebusan dosa. Kita dengarkan teman-teman. Ajaran gereja yang bilang kalau Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa dunia kan Paulus. Dari Paulus kan. Di seluruh perjanjian lama ada nggak konsep penebusan dosa pakai darah manusia? Nggak ada. Semua pakai darah hewan. Darah hewan. Tiba-tiba di perjanjian baru lu nggak selamat kalau nggak ada darah manusia yang tertumpah nih. Darah hewan itu bisa lembu atau sapi, bisa kambing atau domba. Kalau nggak punya duit bisa burung tekukur. Kalau nggak punya duit lagi bisa tepung terigu. Bahkan kalau nggak punya tepung terigu nggak bisa sampai ke bait suci, dari jauh bisa berdoa dan bertobat. Tiba-tiba harus ada yang mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia. Kan udah beda nih. Dari mana coba kira-kira tahu? Dari mana? Dari penganut pagan, penyembah dewa-dewa. Jadi mereka memahami itu kalau nggak pakai darah manusia nggak selamat gitu. Berarti konsepnya juga Kristen juga udah dicampur tangan dari agama-agama lain juga ya? Semuanya nih. Cerita-cerita tentang pagan nih. Pagan di dalam kekristenan. Ya. Dondi mengatakan kekristenan itu penebusan konsepnya adalah konsep pagan. Saya yakin ada video yang diedit atau dipotong dari penjelasan Koh Donditan tadi ya. Ketika Koh Donditan menunjukkan dalil di sini, saya menduga dipotong oleh pendeta Andre Tunggal ini ya. Sekarang tugas Anda, pendeta Andre Tunggal ya, tunjukkan ayatnya di perjanjian lama. Apa yang diminta oleh Koh Donditan tadi, silahkan dibantah saja pakai dalil dan juga data apa yang dikatakan oleh Koh Donditan tentang penebusan dosa yang ternyata menjiplak ajaran pagan. Lain lagi dengan Kainama. Mari kita saksikan. Kalau ada yang percaya bahwa manusia memiliki dosa turunan atau dosa waris yang butuh penebusan dosa, human sacrifice atau korban manusia, maka Anda sebetulnya orang yang kau sedang memfitnah Jesus. Jesus harus mati untuk menebus dosa. Tidak ada. Tidak ada human sacrifice. Tidak ada korban manusia untuk penebusan dosa, tidak ada. Sejak zaman Adam. Tidak ada dosa turunan. Teman-teman, Anda barusan menyaksikan dua orang yang menyebut diri sebagai seorang atau mantan Kristen, tapi kemudian dua orang ini pun gagal paham tentang apa itu penebusan. Entahkah mereka sengaja atau jujur dengan dirinya sendiri atau mereka bikin-bikin sendiri, whatsoever. Tapi saya percaya bahwa ini adalah refleksi yang harus kita edukasikan juga kepada semua orang, termasuk kepada orang Kristen. Bahwa memang kita mungkin harus perlu mengakui bahwa orang Kristen pun harus belajar sebenarnya apa itu penebusan. Sehingga kita tidak mudah digoyahkan oleh orang-orang seperti dua orang ini yang kemudian menuduh yang enggak-enggak tentang penebusan. Kita akan iris tipis-tipis, sama-sama kita akan belajar sesudah yang berikut ini, teman-teman. Gak usah, saudara-saudara, gak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Untuk pendeta Andre Tunggal, sebelum mendebat Muslim, silahkan Anda berdebat dengan Bible Anda sendiri ya, yang ternyata Yesus tidak mengajarkan penebusan dosa. Keselamatan menurut Yesus sebelum masa dakwah Yesus, yaitu yang oleh orang-orang Kristen disebut sebagai zaman Taurat. Orang-orang zaman Taurat mengenal ajaran keselamatan adalah dengan mempercayai Allah sebagai Tuhan satu-satunya, sebagai juru selamat satu-satunya, dan sebagai penebus satu-satunya. Ada tertulis di dalam Yesaya 45 nomor 21,
bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Ada lagi di dalam Yesaya 49 nomor 26, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Ada lagi di dalam Hosea 13 nomor 4, tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir, engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Mereka sama sekali tidak pernah diajarkan tentang penebusan dosa Adam alaihissalam untuk memperoleh keselamatan, dan sama sekali tidak pernah diajarkan tentang adanya dosa warisan yang pernah dilakukan oleh Adam. Satu-satunya jalan keselamatan adalah dengan meyakini bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya, juru selamat satu-satunya, dan sebagai penebus dosa satu-satunya, atau sebagai Tuhan yang maha pengampun satu-satunya. Mereka juga diajarkan bahwa dosa tidak diwariskan anak keturunannya, dan mereka diajarkan bahwa untuk menebus itu semua mereka harus bertaubat. Ada tertulis di dalam Yehezkiel 18 nomor 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ada lagi dalam Yehezkiel 18 nomor 21, tetapi jikalau orang fasik bertobat dan segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Yehezkiel 18 nomor 22, segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia, ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Yehezkiel 18 nomor 23, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Seperti itu juga ajaran keselamatan yang diajarkan oleh Yesus kepada kaumnya. Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan adanya dosa warisan dan keharusan menebusnya, sehingga Yesus sama sekali tidak mengajarkan dirinya terlahir ke dunia ini untuk menebus dosa dan harus menyerahkan nyawanya dan mati di tiang salib. Di dalam Markus pasal 10 nomor 17 dan 19 dikisahkan seorang bertanya kepada Yesus, Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayah dan ibumu. Ajaran Yesus tentang keselamatan tersebut sangat jelas, gamblang, dan tidak memerlukan penafsiran bahwa untuk mencapai keselamatan seseorang harus mentaati hukum Taurat. Yesus sama sekali tidak menyinggung apalagi mengajarkan secara nyata bahwa keselamatan dapat dicapai dengan meyakini Yesus sebagai korban penebus dosa yang menyerahkan nyawanya dan mati di tiang salib.